Di awal tahun 90-an ya, saya lupa tahunnya ya. Saya pernah ditawarin untuk tes di sebagai CPNS ya di salah satu departemen ya waktu itu. Ya, saya ikut-ikut aja ya, saya ikut tes ya. Nah, keesokan harinya itu akan ada pengumuman tes ya. Teman saya datang ya, menawarkan kepada saya ya. Waktu itu dia mengatakan bahwa keesokan harinya akan ditentukan ya. Ditentukan nama-nama yang lulus tes ya. Ada sekitar 25 orang waktu itu ya. Saya tanyakan ada nggak nama saya ya. Saya tanyakan ada nggak nama saya, tapi teman saya menjawab tidak ada ya, tidak ada nama Anda, tidak ada nama saya waktu itu yang lulus tes. Tapi dia bilang lagi ke saya ya, kalau mau katanya bisa diatur ya, bisa diatur dengan syarat ya, itu ya saya membayar ya pada waktu itu ya, lumayan juga ya jumlahnya ya. Pada saat itu saya nggak punya uang sama sekali ya, saya pusing ya memikirkan kemana ya saya akan mencari uang sebanyak itu ya. Di saat itu saya berpikir, terlintas di pikiran saya ya, nah buat apa pula ya saya membayar ya, karena saya sudah tidak lulus ya. Jika saya menyogok ya, nah untuk mendapatkan SK calon pegawai negeri sipil ya, berarti saya telah menyerobot ya, karena kita tahu nama-nama orang yang telah lulus itu sudah ada ya sebanyak 25 orang. Jika saya menyogok ya, otomatis di antara 25 orang tersebut ya akan dicoret ya, diganti dengan nama saya ya. Nah, saya terlintas di pikiran saya, andai kata ya, saya punya uang ya, saya terima tawaran teman saya ya, dan saya menjadi pegawai negeri. Saat itu yang saya pikirkan ya, saya telah merongrong atau telah merampas hak orang lain yang seharusnya orang lain ya yang duduk di sana ya, dan karena saya punya uang ya, diganti sama saya, maka gaji yang saya terima ya, pesangon ya, tunjangan, bahkan sampai pensiun ya, itu bukan hak saya jadinya, hak orang lain, tapi saya ambil gitu. Itu terlintas di pikiran saya pada saat itu. Entah itu perkara itu benar atau tidak ya, tapi saya berpikir seperti ini. Bagi Anda ya, seorang PNS ya yang menempuh jalur S ya atau sogok suap ya, kita harus berpikir ulang ya. Kalau kalau yang namanya sogok itu antara dua ya. Kalau nggak kolusi ya, ya itu namanya gravitasi ya. Kalau misalkan kolusi ya, kita memang tidak lulus di sana, kita tidak lulus tesnya. Yang lulus tes itu orang lain ya, tapi digantikan sama kita ya. Maka semua hak orang tersebut kita serobot, kita rampok ya. Kita perkosa ya hak orang lain yang seharusnya orang yang terima gaji, orang yang menduduki jabatan ya, kita ambil, kita ambil paksa ya, kita rampok gitu ya. Nah, kita tahu kalau kita merampok di sebuah rumah gitu, yang kita ambil ya sekali itu aja ya. Kalau misalkan kerugiannya 100 juta ya 100 juta itu. Tapi kalau ini ya jabatan orang kita rampok ya, kita ambil gajinya, kita ambil kedudukannya, yang seharusnya orang lain ya yang mendapatkan SK ya, karena kita sogok ya menjadi kita yang mendapatkan. Itu yang saya pikirkan pada saat itu, dan saya memutuskan untuk tidak mau ya. Di samping itu memang saya nggak punya uang. Andai kata saya mau berusaha pinjam sana pinjam sini ya mungkin bisa diusahakan ya. Toh terakhir ya
sekitar, jam 11 malam ya, teman saya datang lagi ya, menawarkan lagi. Saya bilang, "Kalau saya tidak punya uang," ya. Terus dia tawarin lagi ke saya, "Nah, bisa begini, nggak usah Anda kasih uang, tapi setelah SK Anda keluar nanti ya, SK Anda ditahan dulu sama seorang pejabat ya, seorang pejabat di departemen tersebut ya, saya nggak perlu sebut namanya, kebetulan orangnya juga sudah almarhum ya sekarang ya, eee, saya berpikir ulang, sempat saya berpikir, kalau jadi pegawai negeri itu enak ya, eee, gaji tiap bulan ya, tunjangan ini, tunjangan itu ya, bisa apa namanya, itulah gitu ya, pokoknya enak lah gitu ya, bisa punya rumah, bisa punya mobil ya, sempat berpikir saya seperti itu, tapi nggak tahu kenapa terlintas kembali ya pikiran yang seperti tadi ya. Nah saya berpikir seperti ini ya, kita, apa namanya, bukan bukan hak kita ya, bukan hak kita tapi hak orang lain.